Halo, ketemu lagi sama saya Jose. Di sini saya sebagai review. Hari ini kita mau bahas sederhana ya teman-teman terkait spesifikasi dari mesin espresso ini Intelligence Brava 1 Group yang dimana kita bahas secara singkat aja, nggak perlu yang detail-detail banget. Kayak basic dari mesin ini cukup untuk lengkap sih dari jadi kita mulai aja. Yang pertama, mesin Intelligence Brava 1 Group ini dibekali dengan 4 liter boiler dan dia sudah rotasi. Jadi teman-teman kalau bikin mesin ini atau pakai mesin ini nggak perlu nandon atau buka-buka tray di belakang yang biasanya ada water tanknya, yang biasanya untuk isi manual kayak gitu, itu teman-teman nggak usah. Jadi tinggal buka laci di bawah, lihat isi galon, sering-sering cek, kalau habis tinggal ganti, kalau enggak ya berarti masih aman gitu aja. Jadi sesimpel itu rotari, nggak perlu buka-buka ya. Oke. Jadi mesin ini sudah dibekali dengan PID controller, jadi teman-teman bisa mengaplikasikan mau menaikkan mau menaikkan suhu dari temperatur air, terus mau mengatur pre-infuse, dan oh ya lupa, jadi mesin ini udah dibekali pre-infuse teman-teman. Jadi contoh seperti ini bisa kalian atur mau 5 detik baru jalan atau 10 detik baru jalan, itu sudah kalian atur. Nanti kita bakal praktekin gimana cara. Yang penting mesin ini udah PID controller, sudah dibekali dengan 4 liter boiler, dan pre-infuse dan automatic brew. Oke. Jadi untuk kapasitas mesin ini bisa 300 sampai 400 cup dalam satu hari operasional. Jadi cukup gahar ya untuk spesifikasi mesin 1 Group ini. Jadi kalau teman-teman mau controlling atau setting ya, bisa menekan tombol ini kurang lebih di 5 detik sampai indikator dari layar di bawah itu kedip. Nah, kayak ini. Nah, ini untuk pengaturan temperatur brewing, bisa kalian naikkan atau turunkan dengan cara memencet tombol bergambar 1 cangkir dan 2 cangkir. Nah, kita pakai di 125 ya. Kalau bawaan awal sih itu di 120 derajat ya. Jadi kita pakai 125, kita naikkan. Oke, kita pindah. Nah, ini untuk pengaturan pre-infuse-nya teman-teman. Nah, jadi kita atur 10 detik atau 10 second untuk waktu pre-infuse. Ini jeda dari pre-infuse-nya ya 5 detik. Sorry, yang tadi itu keluarnya air dalam jeda 5 detik tadi, jadi cuma 10 mili. Nah, ini adalah jeda waktu pre-infuse. Yang ini on off pre-infuse-nya, jadi teman-teman bisa on-in atau off-in ya. Yang kedua, nah ini untuk takaran single shoot atau single spot dari single porta. Yang ini juga bisa untuk double atau single karena kita masih menggunakan 1 porta ya. Jadi kita pakai temperatur yang sama, mililiter yang sama. Oke, lanjut ke settingan awal. Nah, ini udah auto nge-save teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pencet tombol-tombol apa lagi sampai dia nge-save. Jadi tinggal pencet aja yang tadi itu sampai ketemu di menu yang awal, kayak yang temperatur derajat tadi ya, itu udah auto nge-save. Mesin ini juga udah dibekali sama steam yang udah 4 bolongan, 4 bar. Itu 4 bar yang cukup kenceng, bisa kalian atur mau kenceng mau enggak. Dia udah auto off ya. Jadi nggak perlu teman-teman tahan pakai tangan manual kayak gitu. Ini ada air panas, cukup panas. Jadi hati-hati aja kalau nanti keberatan ya. Jadi ini untuk brewingnya
udah pakai Bluetooth. Kita sudah di 10 YouTube. Ini untuk manual. Oke, mau coba untuk buat kopi, kita coba ya, gas. Nah, untuk mesin espresso ini nanti teman-teman itu bakal dapat tools, temper, distribusi, sama double porta. Double porta yang single sama yang double. Harganya nanti kita kasih tahu di belakang. Dengan harga segitu teman-teman udah dapat spek kayak gini. Kita langsung aja ya. Sebelum teman-teman kita pakai manual aja. Oke. Kurang enak gimana bos ini? Halus ya teman-teman. Nah, dia juga nggak perlu butuh waktu yang lama buat ngetik. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nggak bisa dicium, nggak bisa dicicip ya teman-teman, sorry, karena masih puasa. Nah, gitu aja review singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada spek yang belum bisa saya jelaskan secara detail. Kita lanjut di part 2. See you.